Waktu lapar Tuhan kasih makan. Waktu haus Tuhan kasih minum. Waktu malam hari Tuhan jadi tiang api. Siang hari Tuhan jadi tiang. Tuhan Allah, kami mohon kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biar ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Baik di dalam kami maupun di sekitar kami. Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami percaya bahwa hanya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang mampu menolong kami bukan saja untuk mengerti firman Tuhan. Tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Sukacita di ulang tahun 66 GKPU Halim Perdana Kusuma. Tema kita adalah Dia Kekuatanku, bersyukurlah. Pembacaannya terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kasih salam yang di samping kiri kanan, katakan selamat ulang tahun. Ulang tahun yang ke-66. Oke, boleh sedikit bergerak dari tempat kita. Luar biasa, terima kasih banyak. Yang muda, yang tua, laki-laki, perempuan, kita bersuka cita hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih banyak. Saya mulai khotbah ini dan mengatakan, saudara-saudara, saya berkhotbah di banyak acara hari ulang tahun gereja, dan saya suka mulai mengatakan begini. Kedewasaan itu ada 3. 1, dewasa biologis. Dewasa biologis itu, waktu itu kita punya berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis itu. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3 begitu. 1 di sini, 1 lagi, 1 lagi. Itu dewasa biologis. Siapa saja bisa. Makan tidur, cocok ya gemuk. Dan hari ini kita tidak merayakan itu. Hari ini kita tidak merayakan itu. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung. Nah itu kita pun soal itu. Saudara-saudara, banyak orang kalau tersinggung dia orang banyak, orang Kupang suka bilang begini. Tidak beres itu. Hari ini juga saya kira mari kita berefleksi tentang itu. Ketiga, dewasa iman. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan. Dewasa iman tidak tergantung seberapa lama kita jadi orang percaya. Orang dewasa iman tidak tergantung berapa lama dia jadi orang Kristen. Tapi dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilogram. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilogram? Bisa? Tidak bisa. 17 tahun kemudian, itu anak umur 20 tahun. Bisa pikul meja yang 10 kilogram? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman. Tidak akan meminta beban menjadi ringan. Tetapi dia meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan pernah merengek, menangis minta Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kasih turun sedikit ini beban. Tidak. Karena dia tahu
Kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu masalah. Tiap-tiap hari kita berjumpa. Tetapi saudara tahu, orang dewasa iman tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri yang berubah. Kadang-kadang kita terlalu sibuk meminta orang lain berubah. Tapi kita tidak berubah. Kita lebih banyak pencitraan, saudara. Kita tidak berubah. Padahal kalau ada Tuhan di dalam kita. Apalagi dalam perjalanan persekutuan 66 tahun. Mestinya di tempat ini sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara-saudara, pembacaan ini menarik. Ingin menggambarkan sesuatu yang baik sekali dalam doa ini. Tetapi saya mulai dulu, saudara. Mari kita lihat doa. Orang-orang percaya yang ada di GKPO ini biasa berdoa semua. Amin kah? Doa itu gampang atau susah? Doa penting atau tidak? Jadi karena doa gampang, doa itu penting, saudara menikmati kehidupan doamu dengan baik. Mulai bermasalah kan? Yuk, kadang-kadang doa yang gampang, doa yang penting itu tidak dinikmati oleh banyak orang. Bahkan untuk beberapa orang, doa itu beban. Anak-anak, remaja, kalau kita panggil, engkau berdoa di sini. Dia datang, dia doa cepat-cepat, pulang dia tanya dia pun teman, tadi saya doa baik atau tidak? Dia justru susah dengan itu. Ada orang paling cerewet di sini, tapi kalau kita bilang sebentar Pak tolong doa makan, ya dia sembarang saja. Di sini ada yang begitu? Ada juga? Laki-laki atau perempuan? Nah itu kita soal di situ. Saya mau bilang pada saudara malam hari ini di acara sukacita ini, doa itu relasi, doa bukan kata-kata. Kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk cari kata-kata, lupa membangun relasi. Padahal doa itu relasi. Kalau saya dan Pak Ketua Umum, kami dua punya relasi, kami dua saling kenal, saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, tanpa saya minta dia berhenti, tanpa saya minta. Hei pendeta, mau kemana? Naik, karena kami dua saling kenal, kami dua punya relasi. Amin. Bayangkan kalau saya dan beliau tidak ada relasi, kami dua tidak saling kenal. Beliau naik motor, saya jalan kaki. Ketemu saya di jalan, berhenti juga. Tapi dia tanya, ojek Pak? Doa itu relasi, bukan kata-kata. Amin. Dalam relasi yang baik itu permintaan kita, kata-kata kita ringan. Ada orang yang doa makan, doa tidur, doa baca Alkitab. Dia punya kata-kata tidak berubah. Hanya itu saja. Seperti orang itu setia sekali. Di sini ada yang begitu? Ada juga? Ada ikut ibadah di sini? Pakai baju warna apa nih? Aduh itu jangan sampai di situ. Saudara-saudara, kalau hanya sekedar kata-kata, saudara bisa berkata-kata dengan orang yang tidak saudara kenal sama sekali. Pernahkah saudara ada satu waktu mau telepon begitu tiba-tiba pas saudara bel ada yang bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah begitu? Suara perempuan atau laki-laki? Perempuan. Saudara kenal dia. Dia kenal saudara. Tapi bicara kan saudara dengan dia. Doa relasi. Dalam relasi yang baik itu kita bisa mengatakan sesuatu. Menurut saudara saya kenal saya punya istri kok tidak? Kami ada relasi kok tidak? Nah karena kami saling kenal kami punya relasi. Waktu saya mau minta sesuatu dari istri. Cara mintanya ringan. Non, bikin teh dong saya. Gelas kecil saja. Gula sedikit. Papa takut sakit gula. Kan kita saling kenal. Bayangkan kalau meminta teh di istri saya minta. Mama! Buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Sebentar ibu tanya saya, kau sehat? Doa relasi. Dalam relasi itulah kita lihat sekarang. Apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dalam sebuah situasi beragama dan berpolitik yang repot. Ini gambaran yang menarik sekali. Sekalipun pohon ara, sekalipun anggur, sekalipun pohon zaitun tidak menghasilkan apa-apa. Saudara tahu pohon ara yang dimaksudkan yang besar itu. Yang akan dibuat manisan. Yang akan setara dengan madu. Tapi tidak menghasilkan apa-apa. Anggur yang sangat penting bagi mereka. Minyak zaitun untuk kepentingan minyak untuk kesehatan. Minyak untuk ibadah. Dan sekarang tidak ada apa.
Sebuah keadaan yang bukan saja dipahami sebagai sebuah keadaan biasa. Tetapi mereka percaya kalau pohon-pohon ini tidak menghasilkan dengan baik. Bukan saja soal musim, bukan saja soal angin, bukan saja soal air. Tapi jangan-jangan Tuhan sementara marah kita ini. Jangan-jangan kita lagi sementara bermasalah di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita lagi tidak beres ini. Sehingga tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dia tambah. Sekalipun ladang-ladang itu. Tempat di mana gandum harus bertumbuh. Sangat primer. Ketika tidak ada ini bagaimana? Kambing domba terhalau semua. Sekalipun ini sapi, lembu sudah tidak ada lagi. Dia menggambarkan sebuah keadaan yang susah sekali karena kebutuhan makan minum saja tidak ada. Bukan sekedar itu. Dia ingin menggambarkan ada masalah pada kepemimpinan. Baik pemimpin-pemimpin gereja. Baik pemimpin-pemimpin politik. Ini sementara memfokuskan segala sesuatu bagi kepentingan mereka sendiri. Mereka membiarkan ketidakadilan itu ada. Mereka membiarkan orang-orang susah itu ada. Mereka sementara memperkaya diri. Membuat rumah yang megah. Mereka dihormati oleh banyak orang. Tetapi tanda-tanda kerajaan itu tidak ada di situ. Sebuah keadaan yang saya kira serius sekali. Tetapi apakah dia tuntas sampai pada mengeluh? Tidak. Tidak. Dia mau kasih tahu sesuatu yang paling puncak dari keadaan itu. Di keadaan di mana masalah-masalah itu ada. Sekalipun. Tapi dia tahu Tuhan itu kekuatan. Dari mana sekarang dia mau menggambarkan itu? Sebuah refleksi yang sederhana dia katakan. Dia itu yang menyelamatkan aku. Dia bicara hari ini? Tidak. Dia bicara tentang sesuatu di masa lampau. Orang-orang Israel sangat kuat dengan cerita tentang penyertaan Tuhan ketika mereka sangat lama di Mesir. Dan sekarang mereka keluar. Cerita itu diceritakan turun-temurun. Bukan gampang. Sulit sekali. Tapi dia kasih tahu. Tuhan menyelamatkan. Tuhan itu juru selamat. Saudara, kalau kita belajar dari perjalanan bangsa Israel, saudara. Dijajah 430 tahun. Bermental budak sekali. Sekarang mereka akan masuk tanah terjanji yang penuh dengan susu dan madu. Orang-orang bermental budak tidak bisa masuk tanah berkelimpahan susu dan madu. Nanti tambah masalah di sana. Mental mereka harus diubah. Mental mereka harus diubah. Mental budak itu harus diganti menjadi orang-orang bermental raja. Orang bermental budak berhadapan dengan kekayaan yang banyak. Bisa habis, bisa hancur, bisa rusak, bahkan merusak diri dan keluarga. Mereka harus jadi orang-orang bermental raja. Orang-orang bermental budak. Kalau kerja dan mandor jaga, serius sekali dia. Semangat. Kadang-kadang tambah makan puji. Tapi kalau mandor pulang, dia bikin pengucapan syukur. Orang bermental budak. Orang bermental budak itu tidak visioner. Untuk hari ini yang dipikirkan. Tidak pernah berpikir tentang masa depan. Bagaimana dia akan masuk tanah terjanji. Saudara tahu bahwa dalam kisah itu, saya ingin mengatakan dua hal. Pertama, visi. Visinya ringan sekali. Susu madu, susu madu, susu madu. Terlalu ringan visi itu. Sampai yang paling kecil, yang paling bodoh, yang tidak sekolah tinggi pun tahu visi itu. Mereka berhadapan dengan tanah kering. Mereka rubah menjadi taman Tuhan. Susu madu, visi. Tapi yang kedua, saudara lihat penyertaan Tuhan. Waktu lapar Tuhan kasih makan. Waktu haus Tuhan kasih minum. Waktu malam hari Tuhan jadi tiang api. Siang hari Tuhan jadi tiang. Alkitab mencatat dua hal yang lebih. Pakaian mereka tidak diganti. Berpuluh-puluh tahun pakaian tidak diganti, tidak robek. Coba kita punya tidak ganti 3 hari. Repot saudara. Apalagi kalau saudara tidak ganti dan masuk gereja. Repot kan? Dia tambah lagi. Kasut mereka tidak rusak jalan di padang pasir yang panas. Puluhan tahun.
hasut mereka tidak rusak. Saudara bayangkan, kita ini tidak kemana-mana, kaki pecah-pecah di bawah. Dorang punya sepatu tidak rusak. Penyertaan Tuhan yang luar biasa ini dia ceritakan turun-temurun. Maka sampai di sini ketika berhadapan dengan situasi keagamaan dan situasi politik begitu, tidak. Tuhan penyelamat saya. Kisah masa lalu tidak sekedar berdiam di situ. Tapi sekarang dia menjadi tonggak iman. Yang mengatakan kepada kita sekalian, kalau Tuhan itu menolong mereka di masa lalu, Tuhan yang sama menolong mereka hari ini dan masa depan. Amin. Kalau 66 tahun yang lalu ada 5 keluarga ditolong oleh Tuhan membangun sebuah persekutuan. Masa Tuhan membiarkan kita yang sudah ribuan kakak hari ini? Masa Tuhan biarkan kita? Tidak. Pengalaman masa lalu Tuhan tarik untuk berdiri di depan mereka sekarang. Kamu lihat. Jadi ketika dia ada dalam persoalan itu, Tuhan tidak mulai dengan menjawab satu persatu kebutuhan jasmaninya. Dia kasih tunjuk dulu. Lihat ini penyertaan Tuhan. Kadang-kadang saudara, mata yang hanya tertuju kepada masalah tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Mata yang hanya tertuju kepada masalah tidak akan diberikan kekuatan untuk maju lagi. Mata yang hanya melihat pada masalah dia hanya mengeluh. Saudara, saya ketemu banyak sekali orang yang kalau ketemu pendeta dia hanya patah leher sedikit baru dia bilang, Bapak hidup ini terlalu susah. Engkau mati sudah kalau memang sudah terlalu susah. Mau hidup lagi buat apa kalau sudah terlalu susah. Amin. Disinilah saudara dia bilang begini. Tapi aku bersuka cita. Saya mau tanya saudara, sukacita dan senang itu beda atau sama? Sukacita dan senang beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Beda. Senang itu berurusan dengan kepuasan yang kita terima. Sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Menyangkut senang Alkitab berkata, ingat, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi sudah mati mungkin. Kita juga tidak tahu kita hidup sampai kapan juga. Tetapi Alkitab mengatakan tentang sukacita dia bilang apa? Bersukacitalah, senang, baik waktu senang, baik waktu. Kalau saudara berefleksi, banyak jemaat, banyak anak-anak Tuhan, cari Tuhan hanya untuk senang, bukan untuk sukacita. Kenapa? Kalau senang yang saudara cari, dunia bisa memberikannya bagi saudara. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Kalau sukacita yang saudara cari, hanya ditemukan di dalam siapa? Tuhan. Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Ulang, senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Seperti ban itu bagian dari mobil, tapi ban itu bukan mobil. Supaya jangan saudara naik ban, kira saudara naik mobil. Banyak orang mencari senang bukan sukacita. Ini kita punya persoalan untuk berefleksi tentang Tuhan. Tuhan yang ajaib itu sekarang dia tahu, oh begitu. Bahkan Tuhan membuat saya seperti rusa yang melompat, mengikuti ini bukit-bukit. Apalagi yang kurang? Ada masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan tenang. Amin. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang itu namanya apa? Aqua. Itu tidak ada gelombang. Tuhan janji berikan kekuatan ketika saudara ada di tengah-tengah masalah. Amin. Itu yang jadi. Saya bayangkan saudara-saudara, Paulus dengan yakin sekali mengatakan begini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabat. Saudara tahu lagu ini? Kalau tahu pulang baru menyanyi. Jangan. Dia menggambarkan penderitaan ringan yang kita alami tidak dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Coba saya periksa penderitaan-penderitaan Paulus yang katanya ringan itu. Ada banyak, tapi paling tidak saya sebutkan 3. 1, dia pernah terdampar di laut itu.
Saya mau tanya saudara, terdampar di laut itu ringan? Supaya kalau ada yang bilang ringan, coba ikut saya ke laut. Saya lepas dia. Berarti tuh, Paulus itu pernah di penjara. Ringan? Kalau ada yang bilang ringan, coba bikin kerusuhan. Dia langsung tahu. Paulus itu pernah merasakan cambuk. Sekali hukuman cambuk di sana. Kira-kira 39 kali pukul. Di ujung cambuk ada gading yang kira-kira dia begini. Yang sekali ditaruh dia bisa bawa daging. Sakit. Ringan. Tapi kenapa dia bilang ini ringan? Waktu dibandingkan dengan peristiwa penyelamatan itu. Ini tidak ada arti apa-apa. Tidak ada arti. Amin. Refleksi yang paling gampang kita tanya ibu-ibu. Saya mau tanya ibu-ibu, boleh jawab jujur. Ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Baik melahirkan normal maupun abnormal. Tetap sakit. Ya sesar itu abnormal lah. Saudara, waktu ibu sakit melahirkan, kami suami saja kan tidak bantu kan. Suami-suami paling di luar terus dia taruh tangan di kepala. Dia bilang Yesus. Tapi tidak. Sudah bilang Yesus lah terus dia bayangkan kira-kira ini anak muka seperti siapa ini. Paling-paling. Iya kan? Sakit. Amin. Lanjut. Anak-anak ketika mereka baru lahir. Mereka kan hanya bisa menangis. Kalau anak-anak menangis. Orang tua membayangkan hanya ada dua persoalan. Basah atau lapar. Betul? Anak-anak punya waktu bangun. Orang tua punya waktu tidur. Orang tua punya waktu bangun. Anak-anak punya waktu. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak. Jam 3 subuh juga orang tua masih sementara goyang-goyang. Pernah alami itu? Sudah sempoyongan karena tidak tidur sambil goyang-goyang. Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi jadi penyanyi. Makanya lagu mereka seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana gigit dia tidak ada. Tapi sudahlah kira-kira gitu. Sekarang saya tanya saudara. Ibu-ibu ini kan latih anak-anak bicara. Bapak-bapak kan latih anak-anak bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Ketika dia mulai remaja, mulai ada teman. Dia suka bicara sama papa mama. Dia suka bicara sama papa mama. Dia lebih suka bicara sama teman. Ibu-ibu tahu begitu. Pertanyaannya, lalu kenapa kasih makan dia? Kenapa kasih makan? Kenapa kasih makan dia itu? Latih dia bicara, kok bukan bicara sama kita, dia bicara sama orang lain. Kok dikasih makan? Orang tua latih anak jalan. Satu-satu langkah sambil pegang di tangan dia latih. Te. Jalan belakang itu. Waktu dia mulai remaja. Suka jalan sama papa mama. Suka jalan sama papa mama. Dia lebih suka jalan sama. Kenapa beli handphone buat dia? Saudara lihat sesuatu yang sangat kuat di situ. Ini yang harus diceritakan bagaimana. Saudara bayangkan. Berbayarkah itu? Tidak. Saya kira saudara tahu ilustrasi ini. Ketika satu orang sudah sukses. Dia pergi lihat ibunya yang sakit di rumah sakit. Rupa-rupanya waktu ibunya sakit, dia sibuk sekali pergi datang kantor lihat ibunya. Satu saat dia datang, dia bawa satu map. Dia bilang, ibu, nanti ibu baca sendiri di dalam map itu. Kalau ibu tidak tahu satu dua hal boleh tanya ke saya. Ibunya coba buka, dia tulis. Biaya pergi pulang urus ibu. Beberapa juta. Biaya makan untuk ibu berapa juta. Biaya ini itu berapa juta. Terus ibunya bilang begini, nak, karena anak mulai perhitungan sama ibu, maka ibu juga mau bikin perhitungan. Saya tulis beberapa hal dan kalau nanti nak rasa kurang mengerti boleh tanya. Dia tulis. Tapi nanti pulang baru engkau baca. Dia tulis. Mengandung engkau kurang lebih 9 bulan. Biaya gratis.
membesarkan engkau sampai umur 27 tahun waktu engkau menikah, biaya gratis. Waktu masa kecilmu susu yang begitu banyak, gratis. Dia tulis semua gratis dan dia bilang begini, sesaat lagi mungkin mama sudah tidak ada. Nanti rumah engkau boleh dapat. Harganya gratis. Dia baca-baca, dia jadi ingat dia punya mama. Macam kita toh kalau biasa tidak ingat-ingat orang tua. Pas susah baru ingat begitu. Apalagi orang tua sakit baru batuk, dia langsung tanya, sertifikat? Itu kebinti. Ya, dia lari kembali ke rumah sakit. Waktu dia sampai di sana, perawat kasih tahu, ibu baru kira-kira 5 menit yang lalu meninggal. Dia sedikit kecewa, dia menangis, tapi kan sudah selesai. Kenapa saya pakai gambaran ini? Ini sebuah gambaran tentang kasih yang memungkinkan seseorang itu bisa kuat. Saya punya definisi sendiri, saudara boleh ikut. Kasih ialah. Omong. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Amin. Dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Tidak. Saudara lihat. Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Tidak terpatahkan. Itu yang membuat orang kuat. Apalagi yang kita bicara tentang Tuhan. Kalau bukan kasih. Apalagi yang kita bicara tentang Tuhan kalau bukan kasih. Mari kita lihat selanjutnya saudara. Waktu dia bicara tentang Tuhan dan tentang keselamatan. Yang pertama-tama dia taruh di situ adalah. Kalau dia harus menyelamatkan saya dan saudara. Dia harus menebus saya dan saudara. Dia itu Tuhan. Dia bukan manusia. Karena tidak ada manusia bisa menebus manusia. Bagi semua orang yang mau kuat itu pertama-tama taruh dulu. Dia Tuhan, dia bukan manusia. Kalau dia bukan manusia dia tidak akan jadi juru selamat. Kalau dia bukan Tuhan dia tidak akan jadi juru selamat. Karena dia Tuhan itulah dia jadi juru selamat. Selanjutnya, mari kita lihat penerimaan kita kepada dia yang kita sebut sebagai Tuhan itu. Ini sebuah refleksi yang bagus sekali dari teks ini. Ada banyak orang rindu menerima dia sebagai juru selamat. Tapi tidak mau menerima dia sebagai Tuhan. Saya ulangi kalimat ini. Ada banyak orang mau menerima dia sebagai juru selamat. Tapi tidak mau menerima dia sebagai Tuhan. Kenapa manusia menerima dia sebagai juru selamat? Karena kita tahu kita pasti binasa. Dia mau menebus kita ya terima. Tapi sekarang mau terima dia sebagai Tuhan. Banyak orang tidak mau. Kenapa? Kalau terima dia sebagai Tuhan harus tunduk kepada apa yang dia mau. Ini jadi masalah saudara. Waktu terima dia sebagai Tuhan harus tunduk kepada apa yang dia mau. Ini yang repot. Diselamatkan mau, tunduk kepada yang Tuhan mau, tidak mau. Ini sekarang sudah. Bagaimana terima Tuhan? Saudara harus terima dia dengan segenap hati. Tetapi juga segenap akal budi. Saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara, saudara harus terima dia dalam kesadaran di sini juga. Di sini sudah betul, segenap hati, segenap jiwa, tapi juga dengan segenap kesadaran ini. Saudara tidak bisa menerima dia kalau tidak sadar. Bagaimana saudara pingsan terima dia? Dalam kesadaran. Sekaligus belajar menjembatani dua hal ini. Kerepotan kita adalah menjembatani apa yang ada di sini sebagai kesadaran dan apa yang kita imani di sini untuk Tuhan. Saudara lihat, ada banyak orang yang akalnya bagus sekali. Oh itu orang punya cara berpikir mantap. Itu orang cara bicara mantap. Hatinya rusak.
Betul? Di GKPO ada. Yang pikirannya brilian, mantap. Rapat-rapat dia menyelesaikan persoalan dengan gampang. Hatinya rusak. Ada yang sebaliknya. Ada yang sebaliknya. Hatinya mantap. Ikut gereja. Jam doa beres. Hati mantap. Pikiran rusak. Di GKPO ada. Hati mantap tapi pikiran rusak. Nah ini bagaimana kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara tahu, sebenarnya ini bagian dari apa yang saya sebut dengan nama spiritualitas. Spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Yang dari luar ke dalam itu pencitraan. Orang kalau spirit bagus tentang kebersihan misalnya, dia datang, lihat gereja kotor, dia langsung sapu, dia langsung pilih itu sampah, dia buang. Itu spirit mantap. Tetapi yang pencitraan, dia janji anak-anak, pas saya sapu, engkau bikin video. Bagikan di sektor. Itu pencitraan itu. Di sini ada yang pencitraan kuat. Nah, itu hati dan pikiran tidak nyambung itu. Saya waktu berbagi kisah soal ilmu berkhotbah, mereka tanya saya, "Hei pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana?" Saya bilang, "Engkau punya maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air." Saya bilang tidak. Khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah bicara apa, lakukan itu. Jangan omong lain, buat. Ada orang yang lebih parah, pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Saudara kalau ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua. Pikiran lain. Nah, repotnya kalau dia ada di GKPO. Dia bikin rusak ini gereja. Jadi bagaimana sekarang kita akan bertumbuh? Tadi dari soal iman kita, saudara. Saudara, definisi tentang iman ini menarik. Definisi iman ini menarik. Tidak ada definisi yang lebih indah selain tadi. Selain yang tertulis di Ibrani 11 ayat 1. Apa? Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang pada saat semua orang rindu melihat dulu baru percaya. Justru definisi iman bilang tidak melihat tapi. Nah ini repot ini. Saudara, kalau ada kecelakaan kendaraan, tinggal 2 orang yang selamat. 1 orang beriman, 1 bukan orang beriman. Yang orang beriman akan mengatakan, untung Tuhan saya selamat, untung Tuhan. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Satu peristiwa yang sama, refleksi beda. Apa yang ingin saya katakan di sini? Supaya kita betul-betul bisa berefleksi sesuatu tentang apa yang disampaikan oleh Habakuk ini. Saudara, iman itu dasar. Dasar itu fondasi. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan. Fondasi dari apa? Yang kita harapkan. Harapan itu apa? Cita-cita masa depan, idealisme masa depan, visi kita bersama. Saudara mau jadi orang tersukses silakan. Mau jadi orang paling kaya silakan. Mau jadi orang paling cantik silakan. Tapi saudara bangun dia di atas dasar apa? Itu pergumulan kita. Karena orang yang tidak beriman sekalipun rindu jadi sukses, rindu jadi kaya, rindu jadi yang paling cantik. Yang membedakan kita adalah kita sementara bangun di atas dasar apa? Bukti. Bukti dari apa? Yang tidak kita lihat. Ini penjelasan yang menarik. Kenapa? Para arsitek. Waktu dia ingin menggambar sesuatu bangunan. Mungkin juga gereja ini. Waktu dia mau gambar satu bangunan. Dia taruh dulu di sini. Ruangan berapa? Ukuran kira-kira berapa? Berapa lantai? Pintu di mana? Jendela di mana? Tangga di mana? Itu dia taruh di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan, dia gambar di atas kertas. Mulai kelihatan.
mulai kelihatan. Setelah ada gambar di atas kertas, baru orang mulai bekerja. Waktu bangunan itu jadi, bangunan itu sudah mewah, banyak orang kagum dengan itu bangunan, foto-foto lagi di depan. Saya mau tanya, yang kagum, yang foto-foto di depan bangunan itu, tahu kekuatan dari itu gedung? Tahu? Siapa yang paling tahu kekuatan gedung itu? Yang gambar dan tukang yang mengerjakan. Dari sesuatu yang tidak dilihat kepada sesuatu yang bisa dilihat. Paham itu dulu baru kita bilang Tuhan engkau kekuatan. Hari-hari ini saudara kita paling suka mengatakan, apa kabar hari ini? Semua selalu bilang luar biasa. Tidak salah kan? Pertanyaan kedua, luar biasa tiap hari atau hanya satu hari? Luar biasanya tiap hari atau hanya satu hari? Yakin tiap hari? Oke. Kalau luar biasa tiap hari, ya dia jadi biasa-biasa. Karena sudah tiap hari. Saudara jangan anggap remeh persoalan-persoalan yang tidak luar biasa. Contoh, denyut jantung kita itu biasanya tek, 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 tek. Biasa? Coba besok pagi saudara bangun tidur, dia menjadi luar biasa. Dia punya denyut, tek, terus dia diam barang 1 menit. Dia ulang lagi, tek, tek. Luar biasa. Oh, jadi sekarang saudara pilih yang mana? Kadang-kadang saudara yang menarik itu, kita mengalami sesuatu dengan Tuhan, kita pikir yang luar biasa. Saudara bayangkan bangun tidur yang biasa-biasa itu tanda Tuhan menyertai saudara. Bayangkan kalau tadi malam Tuhan kemana begitu, terus pagi tadi lupa kasih bangun saya dan saudara. Hari ini sapa kubur sapa. Jangan berpikir sesuatu yang luar biasa saja. Karena Tuhan punya penyertaan ini. Begitunya. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Membentangkan itu di depannya. Pengalaman masa lalu. Dan kehidupan setiap hari. Saudara lihat penyertaan Tuhan itu seperti apa. Yang menarik adalah banyak orang pikir Tuhan tidak ada di sini. Banyak orang kira Tuhan tidak ada di sini. Padahal anak-anak sekolah minggu menyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Kenapa? Karena Bapa di sorga. Hati-hati gunakan. Banyak orang pikir Tuhan tidak ada di sini. Sesuka hati dia pakai dia punya tangan. Sesuka hati dia pakai dia punya mulut. Karena dia kira Tuhan tidak ada di sini. Kalau saudara menyatu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Saudara bayangkan, suami istri yang bertengkar. Di sini suami istri pernah bertengkar. Saya kira hanya kami di Kupang saja. Di sini juga suami istri juga bertengkar juga Suami istri itu kalau bertengkar saudara, jangankan Tuhan, pendeta datang saja mereka tiba-tiba damai. Mereka ada lagi marah-marah, maki-maki, banting-banting. Tiba-tiba pendeta bilang, Shalom. Tiba-tiba mereka baik, Shalom Bapak, Shalom. Aduh sayang, mari. Aduh mari Pak Pendeta, aduh mari. Amin toh? Itu baru pendeta. Apalagi kalau Tuhan bersama-sama dengan engkau. Apalagi kalau Tuhan sama-sama. Ini yang serius bagi kita. Kalau mau Tuhan jadi kekuatan. Banyak orang mau Tuhan bantu tapi tidak mau bersatu dengan Tuhan. Sekarang saudara, bagaimana rumus bersatu dengan Tuhan? Ringan, jaga kekudusan. Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kudus. Mau datang kepadanya harus datang dalam kekudusan. Karena yang kudus tidak dapat bersatu dan tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Ini yang susah. Saudara, kita di terang bisa lihat orang di gelap? Bisa tidak? Orang di gelap bisa lihat kita di terang? Lalu kenapa kadang-kadang kita di terang kembali ke gelap? Saya tidak tahu juga, tapi seringkali orang di terang itu suka kembali ke gelap, itu kan dia suka begini.
Itu apa itu? Di sini ada yang biasa mengintip itu. Diterang dia pulang ke gelap. Saudara kalau dia mulai begini nih, itu bisa saja dia ajak orang. Wih, lama-lama kita mengintip berjamaah itu. Itu jadi susah. Saudara, 31 Desember kalau kita bergereja, kan rata-rata gerejanya malam toh. Wah, masuk gereja tuh agak suram ini lampu-lampu. Terus mulai dengan musik klasik. Teng, 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 teng. Terus ada puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati engkau tidak rasa. Ini 365 hari ini rasa kau tidak. Lalu kenapa bilang tidak rasa? Bla 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 bla. Terus dia bilang begini. Mari kita tulis catatan dosa kita. Biar dia berlalu bersama-sama dengan tahun lalu. Tahun lama berangkat bersama-sama dengan hidup lama. Tahun baru. Hidup baru. Semangat baru. Ini 31 Desember ini. Dia tulis catatan dosa. Ada yang tulis 5, ada yang tulis 10, ada yang tulis 20. Pakai menangis lagi. Setelah tulis sedih-sedih begitu, keluar juga tidak langsung buang. Pakai menyanyi lagi. Mampirlah dengar doa. Ini 31 Desember ini. Mantap toh? Istri sudah senang, suami berubah. 31 Desember. Masuk minggu kedua bulan Februari. Dia gila ulang. Lebih parah dari tahun lalu. Lalu bagaimana kita bilang Tuhan kekuatan? Saudara, saya ingin sampaikan pada saudara. Pengakuan kita dari mulut bisa mengatakan Tuhan kekuatan. Hati kita belum tentu. Bagaimana saya menggambarkannya saudara? Saudara, sebagai pendeta ini kami jalan orang telepon. Pendeta, yo. Singgah dulu di rumah sakit. Siapa sakit? Suami kah, istri kah, anak-anak kah? Oke. Pas kami pergi mereka bilang, diam-diam pendeta berdoa dulu, pendeta berdoa dulu. Pas kami doa habis, dia bilang begini, Bapak, ini obat. Saya bilang kalau itu obat, kenapa suruh saya berdoa? Kalau memang itu obat menyelesaikan perkara, suruh saya berdoa supaya kenapa? Mulut kita mengatakan tentang Tuhan. Pengakuan kita tidak. Lalu saudara berharap Tuhan jadi kekuatan. Saya lahir besar di NTT. NTT, nanti Tuhan tolong. Salah sedikit nanti Tuhan tampar nanti. Saya lahir besar di NTT. Kalau saya cerita tentang NTT, saudara percaya tidak? Saya lahir besar di NTT, saya cerita saudara percaya atau tidak? Kalau saya lahir besar di NTT, saya lebih banyak cerita tentang Bogor. Saudara percaya atau tidak? Kenapa saudara tidak percaya? Nah, apa yang saya katakan? Mulut kita bisa berkata tentang Tuhan. Oh Tuhan luar biasa. Mantap ini. Ini kan ada di sini. Tapi malam-malam dia jalan, lihat pohon besar satu goyang-goyang sedikit. Dia bilang, itu Pak. Keras. Apa yang keras? Mulut bilang Tuhan kuat. Pengakuan tidak begitu. Lalu saudara berharap Tuhan jadi kekuatan saudara. Saudara ini penting saudara. Kenapa? Kadang-kadang ini bahaya buat kita dalam pelayanan. Saya punya kisah satu orang marah saya tapi ya namanya saya punya kisah. Ada pendeta pergi di acara begitu. Terus ada janda miskin satu duduk di samping. Bapak. Yo, ini tanggal 14, Bapak bisa pimpin ibadah di rumah. Pak pendeta bilang, aduh saya sibuk, nanti penatua saja yang pergi tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa Bapak, tidak apa-apa. Mereka ambil makan, duduk sama-sama, basa-basi Pak pendeta tanya, Ibu ada acara apa bikin ibadah di rumah? Terus janda ini bilang begini, tidak, saya punya anak yang pertama itu dia baru saja dilantik jadi komisaris bank. Dia ada mau ibadah sambil titip berkat sedikit. Terus itu pendeta bilang, sabar-sabar tanggal berapa ibu? Tanggal berapa?
Terus ibu bilang tanggal 14. Dia bilang, saya pikir tadi tanggal 4. Kalau tanggal 4 saya sibuk 14 bisa. Ay, ini kita jadi repot. Ini. Akhirnya pelayanan kita bisa kita pilih-pilih. Kalau orang kaya, kita datang Bapak, kita doa Bapak. Ya buat keluarga Pak, buat anak-anak, kesehatan. Lama-lama dia tidak ngomong, kita yang ngomong kembali. Kalau kita sembahyang kasih orang miskin, kita pilih Bapak tutup mata, kita berdoa. Kalau mati juga Tuhan berkenanlah. Saudara lihat ya. Jadi kalau kita tidak menempatkan Tuhan seperti apa yang seharusnya. Kadang-kadang bukan Tuhan pakai kita. Kita pakai kembali Tuhan itu. Itu jadi soal buat kita. Saudara, dalam konteks tadi dia mau kasih tahu. Hidup ini butuh proses. Ada masalah, tapi cepat-cepatlah berproses bersama Tuhan. Dia tidak akan ganti cepat-cepat. Tapi proses itu penting. Iblis bilang, Yesus kalau engkau anak Allah, rubah batu itu jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus lapar ini. Puasa 40 hari 40 malam. Dia rubah atau tidak? Dia bisa rubah atau tidak? Lalu kenapa dia tidak rubah? Pertama, memang dia tidak mau ikut perintah iblis. Tapi dia mau yang kedua kita berproses. Masa mau bikin roti saja pakai mujizat. Kalau buat roti pakai mujizat itu tiap hari di toko bakery itu mujizat terus itu. Kita ini kadang-kadang tidak mau berproses tapi mau berubah. Tidak bisa. Saudara, dulu ada satu binatang namanya ayam. Sekarang juga ada ya ayam. Ayam itu kita hanya bisa bedakan dia atas dua. Ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang tadinya hanya ayam menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Ini bikin kita pusing. Apakah ini ayam potong yang di kampung atau ayam kampung yang dipotong? Kita tambah pusing. Tapi apa maksudnya saudara? Ayam kampung itu kita piara 1 tahun, masih kecil. Tapi dagingnya enak kok tidak? Kalau dijual mahal kok tidak? Kalau betina bertelur kok tidak? Karena dia mengerti proses. Bukan seperti ayam potong itu. Kita baru pelihara 1 bulan dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, kalau lihat langsung. Tapi ini ayam, ibu-ibu pulang dari pasar ikat salah di motor kaki patah. Orang gas-gas motor di samping kandang besok itu ayam mati. Tidak mau berproses. Tidak mau berproses. Lalu kalau kita tidak mau berproses bersama dengan Tuhan, kita bisa mengenal apa dari kekuatan Tuhan? Itu soal kita itu. Berproses dulu. Baru lihat di mana Tuhan memberikan. Kadang-kadang saudara, waktu kita doa minta kesabaran. Tuhan ada kasih kita kesabaran? Tidak, dia izinkan masalah. Supaya kita melatih kesabaran. Amin. Tuhan tolong buat saya sabar terhadap teman majelis karena ini satu menjengkelkan sekali. Tuhan langsung kasih kita kesabaran. Tidak. Dia izinkan orang yang menjengkelkan itu duduk di samping kita. Terus garuk-garuk kita lah begini. Proses kan. Terakhir. Setelah paham tentang kekuatan Tuhan dan bagaimana kita berjalan bersama. Dilanjut. Bersyukurlah. Bersyukur itu cara terbaik menikmati hidup. Orang yang tidak tahu bersyukur itu tidak akan menikmati hidup. Hati manusia lebih luas dari dunia ini. Artinya semua materi di dunia isi di hati manusia. Tetap masih kurang karena manusia selalu tidak puas. Yang bisa menutupi itu adalah apa? Bersyukur. Saudara jalan kaki, saudara berdoa, Tuhan, yo, kasih saya sepeda 1. Tuhan kasih sepeda 1, dia naik 2-3 bulan dia berdoa, Tuhan, naik sepeda memang enak, tapi tanjakan yang di situ Tuhan. Itu betis dengan paha sulit dibedakan. Tuhan. Lalu engkau punya mau? Kalau boleh kasih saya motor 1. Tuhan kasih motor 1.
Naik 5-6 bulan dia berdoa ulang, Tuhan naik motor memang enak, tapi istri saya berat 80. Anak 3 orang baru montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi, 4-4 mau naik Tuhan. Motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah. Engkau punya mau? Kalau boleh mobil 1 Tuhan. Tuhan kasih mobil 1 naik 1 tahun dia berdoa, Tuhan naik mobil memang enak. Ibu juga naik, dia duduk di paling depan. Tapi anak perempuan yang pertama sudah kawin dengan orang Palembang Tuhan. Masa mau ke Palembang pakai mobil? Engkau punya mau? Kalau boleh kapal laut 1 Tuhan. Tuhan kasih kapal laut 1, dia pergi ke Palembang, dia cucu lihat mantu pulang dia doa Tuhan. Memang naik kapal laut sampai di sana Tuhan, tapi buang waktu. Engkau punya mau? Helikopter 1 Tuhan. Tidak salah juga minta kepada Tuhan kan, tidak salah kan minta kepada Tuhan toh. Tapi saudara lihat, mata yang hanya tertuju kepada berkat dan bukan kepada sumber berkat tidak akan pernah mensyukuri apa-apa dalam hidup. Bersyukurlah itu kalau mata kita hanya tertuju kepada sumber berkat. Banyak orang, saudara tahu dalam sebuah persekutuan, Tuhan ajar kita, kamu bermurah hati sedikit. Ini orang ini baik dengan semua orang. Dalam jemaat dia tidak ada masalah, siapapun tidak ada masalah. Sangat baik, rajin gereja, sudah baik itu. Tapi dia terlalu sekikir. Sekikir pakai bahasa di Jakarta apa? Sekikir sudah, sekikir itu. Pelit itu. Di sini ada yang pelit-pelit itu. Ada juga. Ada di rajin gereja. Jadi kita kurang bermurah hati. Kita tidak bermurah hati di situ. Karena pelit sekali. Saudara, ada satu waktu. Ada 2 orang minta karunia kepada Tuhan. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi. Yang 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua agak berat-berat dia ambil sudah karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian mereka ketemu di satu perapatan jalan di lampu merah itu. Yang punya karunia memberi. Sementara di atas mobil mewah, satu tanda ini orang sukses ini. Yang punya karunia menerima sementara duduk minta-minta di pinggir jalan. Waktu mereka baku lihat begini, yang satu lah. Waktu itu kan engkau dapat karunia memberi, kenapa sekarang engkau lebih sukses dari saya? Dia bilang begini, kawan. Karena Tuhan tahu saya harus selalu memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Engkau kan mau kasih orang, jadi saya kasih titip lebih ini. Karena engkau tidak ada, engkau harus bagi. Tapi kamu ini kan karunia menerima. Jadi di mana-mana tuh hanya. Saya tidak tahu kita ini lebih banyak karunia apa ini. Saudara. Uang itu, semua orang butuh. Tapi ada satu kisah kecil tentang uang. Di satu tempat makan, ada orang makan. Oh betul, tahu di tempat makan orang makan. Kalau di tempat makan orang tidur itu bukan tempat makan. Ada juga pengamen di situ. Sementara orang makan, pengamen ini datang. Menyanyi seadanya. Ku ingin saat ini engkau. Lagu belum selesai dia angkat dia punya tempat uang tuh. Ya dikasih uang berapa? 500. 1000, 2000. Ini terakhir saya sudah habis. Di tempat makan yang kedua, ada juga makan. Ada juga pengamen, tapi pengamen yang satu ini datang dari satu meja ke satu meja. Dia bilang, boleh saya menyanyi? Ya. Mau saya nyanyikan lagu apa? Setelah dikasih tahu, dia menyanyi dengan baik. Sampai selesai dia tanya, bagaimana? Oke, dia kasih keluar tempat uang. Terus dikasih. 5.000, 10.000, 20.000. Di tempat makan yang berikut, ada orang makan, ada juga orang menyanyi. Tapi pengamen yang satu ini, dia tidak mau ganggu siapa-siapa. Dia duduk di pojok ruangan. Bawa satu pengeras suara kecil, tidak bermaksud mengganggu siapa-siapa, dia menyanyi di situ. Di sampingnya ada banner. Di bawah banner itu ada kepingan-kepingan CD. Di banner itu tertulis, hasil penjualan dari kepingan-kepingan CD ini 20%-nya akan dipakai untuk membantu satu tempat di kampung ini untuk pendidikan. Habis makan, ada yang datang tanya berapa? 50.000. Ada yang ambil 2, ada yang minta nomor rekening dan seterusnya. Sama-sama menyanyi.
sama-sama di tempat makan. Kenapa beda dapat uang? Di tempat makan yang pertama, kenapa dia dapat uang? Kecil. Karena matanya hanya tertuju kepada uang. Dapat, tapi receh. Receh. Di tempat makan yang kedua. Kalau di tempat makan yang pertama dia punya ukuran-ukuran itu hanya uang. Pertemanan hanya uang, kebersamaan hanya uang, semuanya uang. Tempat makan yang kedua dia dapat lebih, 5.000, 10.000, 20.000. Kenapa? Karena dia tidak sekedar memandang uang dengan mata saja. Dia sekaligus memandang uang dengan pikiran. Mengeksplor semua yang dia taruh di sini. Dia berlatih secara baik. Dia dapat lebih. Di tempat makan yang ketiga, kenapa dia dapat lebih banyak? 50, 100 dan lebih. Karena dia tidak sekedar memandang uang dengan mata, dengan otak saja. Tetapi sekaligus dia memandang uang dengan apa? Hati. Dia mendapat lebih dari itu. Saudara, itu satu kesatuan dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Cara pandang kita terhadap diri, cara pandang kita terhadap berkat, dan cara pandang kita terhadap Tuhan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami renungkan firman-Mu dalam seluruh keterbatasan kami. Tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami di dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.